Halo, selamat datang di video tutorial singkat Filmora 12. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Filmora. Filmora adalah salah satu editor video terbaik untuk Windows dan Mac OS yang mampu menghasilkan video yang luar biasa dengan cukup mudah. Untuk melakukan editing lanjutan tampilan video dan suara klip, Anda dapat mengklik 2 kali dan melakukan edit di jendela properti lengkapnya yang terpisah, yang muncul di bagian pojok kiri atas, yang dibagi menjadi beberapa bagian, yang dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan editing. Anda dapat mengoreksi properties apapun dengan menggunakan bilah geser atau mengetik di dalamnya. Dan untuk menerapkannya, tekan tombol Enter di keyboard. Anda juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan properties dengan menggunakan tombol di atasnya. Saat memilih tab video atau tab gambar dan atau membuka video atau gambar, Anda akan menemukan bagian yang dapat dirubah untuk mengatur posisi, memperbesar, memperkecil ukuran klip, atau memutar, atau bahkan membaliknya. Anda juga dapat mengatur blending mode, transparansi dengan mengatur opacity dan mengaktifkan drop shadow untuk menempatkan bayangan di belakang klip saat klip tersebut berada di depan klip yang lain. Anda juga dapat mengklik salah satu klip di preview bagian sini 1 kali untuk bisa memindahkan, mengatur ukurannya dan dapat memutar klip secara langsung. Bagian mas memiliki fitur-fitur terbaru. Hal ini memungkinkan Anda untuk menempatkan mas di atas bagian klip yang bertumpuk sehingga menjadi tembus pandang dengan mengikuti berbagai bentuk mas di antaranya persegi panjang, lingkaran, dan lainnya. Bagian mas pada bagian preview video dapat diatur, dipindah-pindah, dapat dirubah ukurannya, dan juga dapat diputar. Pada bagian sebelah kiri, mas dapat diatur propertiesnya, misalnya ditambahkan sedikit blur. Beralih ke bagian Tools AI yang memiliki fitur menakjubkan. Fitur AI dapat mengaktifkan chroma key untuk menghapus warna latar belakang tertentu. Anda dapat memilih dengan mengklik bagian pena ini, dan menempatkannya di mana saja di bagian klip, untuk menghilangkan warna yang dipilih. Ini sangat berguna pada penggunaan green screen, untuk membuat background video menjadi color transparan sehingga memunculkan bagian video lainnya. AI Portrait juga fungsinya mirip. Filmora bahkan dapat juga menghilangkan latar belakang yang rumit dari sebuah potrait. Anda juga dapat mengaktifkan Smart Cutout untuk menandai langsung subjek untuk memisahkannya dari background. Dengan motion tracking, Anda dapat memindahkan media apapun dengan mengikuti gerakan dari klip yang menjadi acuan lainnya. Pertama-tama klik Start Motion Track lalu tempatkan kotak target pada subjek yang akan dilacak bergerak. Hasil dari analisis motion tracking, selanjutnya dapat terhubung ke file media lain yang berada di dalam satu frame, melalui link elemen, misalnya sebuah teks ini yang akan bergerak mengikuti objek yang telah ditandai. Untuk video yang memiliki guncangan, Anda dapat memilih stabilisasi untuk mengurangi guncangan pada video, dan memilih lens correction untuk memperbaiki distorsi lensa. Di bagian animasi, klik 2 kali untuk menambahkan animasi apapun pada klip yang akan dipilih seperti fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan lainnya. Anda dapat memilih keyframe untuk membuat custom animasi, dengan menempatkan salah satu keyframe di bagian awal klip dengan properties yang disetting berbeda dibanding dengan bagian keyframe di bagian akhir klip lainnya. Penempatan keyframe ini akan menandai kapan animasi harus dimulai atau diakhiri, serta durasi dan kecepatannya ditentukan oleh jarak di antara 2 keyframe tersebut. Anda juga dapat menyesuaikan properties masing-masing keyframe yang akan tersimpan di setiap klip. Beralih ke bagian audio, di bagian sini terdapat menu untuk mengatur volume tinggi rendah audio, balance audio kiri kanan, dan volume fade in dan fade out, atau mengatur kecepatan nadanya. Anda juga dapat menerapkan filter audio yang berbeda dengan menggunakan equalizer, mengurangi noise, menyempurnakan ucapan dengan speech enhancement, dan menghilangkan angin atau juga reverb. Pada bagian warna, Anda dapat mengoreksi warna dengan mengatur temperatur dan tint, menyesuaikan kecerahan exposure, mengatur tingkat kontras, serta mengatur intensitas saturasi warna. Anda juga dapat menyesuaikan light pada rentang yang berbeda, termasuk highlight,
bayangan putih, dan hitam. Beralih ke HSL untuk mengatur intensitas hue, saturation dan luminance, dan pencahayaan untuk setiap saluran warna. Dan dapat diatur juga melalui kurva warna untuk menerapkan custom kurva warna khusus. Pada bagian speed, Anda dapat menyesuaikan tingkat kecepatan untuk klip yang dipilih. Atau bahkan membalik kecepatannya atau mengubah kecepatannya. Hal baru di Filmora adalah speed ramping, yang dapat mengubah laju kecepatan dalam waktu tertentu. Anda juga dapat membuat custom lekukan pada kurva sesuka Anda untuk menghasilkan speed ramping yang smooth. Selain itu, Anda dapat menambahkan transisi di antara klip, menyisipkan teks dan menambahkan efek dari bagian sudut kiri atas ini. Klik title untuk menambahkan teks dengan menyeret dan melepaskan template apapun pada timeline yang dapat digabungkan atau dibuat sebagai potongan teks tersendiri. Klik 2 kali pada klip teks untuk mengubah konten dan pemilihan propertiesnya. Apa saja yang harus diedit di atas ini baik untuk pengaturan ukuran font, style, warna, dan sebagainya. Anda dapat menyesuaikan penempatan teks dengan mengeklik dan menyeret dari tepi kotak pada preview video. Di bagian transisi, Anda dapat menyeret dan meletakkan transisi manapun, atau di antara 2 klip yang berdekatan. Anda dapat memindahkan dan mengedit transisi seperti yang Anda lakukan dengan klip media lainnya. Klik pada bagian efek untuk mendapatkan koleksi lengkap efek maupun visual konten lainnya, termasuk salah satunya yang profesional, berasal dari Nublu FX dan Boris FX. Seret dan lepas efek apapun pada bagian klip atau perintah Ctrl+Z untuk membatalkannya. Anda dapat mengubah settingan properties efek di bagian properties efek. Untuk menyimpan proyek Anda, buka file Save as Project dan file ini akan disimpan sebagai file WebP atau simpan proyek as arsip untuk juga menyimpan asetnya menjadi satu bundle WebP. Proyek ini juga akan masuk ke dalam daftar proyek yang muncul di halaman awal, dengan opsi lain jika diperlukan dapat diupload ke Wondershare Drive Cloud, sehingga Anda dapat mengunduh dan mengerjakannya di mana saja. Untuk merender proyek Anda dan mengekspor menjadi file video, pilih tombol ekspor di pojok kanan atas maka akan muncul jendela ekspor. Pilih cara mengekspor video Anda, apakah Anda akan memilih di lokasi lokal untuk dirender di perangkat komputer Anda, untuk dirender di device lain seperti smartphone, tablet, atau konsol. Atau pilih antara YouTube, TikTok, dan Vimeo untuk dapat merender dan mengupload secara online secara langsung. Misalnya, yang Anda pilih lokal, pilihlah template di sebelah kiri, dan atur nama file dan tujuan akhir penyimpanan videonya, dan sesuaikan resolusi dan frame rate-nya. Anda juga dapat mengunggahnya di Wondershare Drive Cloud terbaru. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Nantikan video tutorial kami selanjutnya.